acara besok hari yang merupakan inti acara kita, yaitu melaksanakan ibadah umroh. Dan pada sore ini insya Allah sebelum kita melaksanakan ibadah umroh, kita akan ada pemantapan manasik terlebih dahulu yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz kita, pembimbing kita, Ustadz Jazuli LCMA, yang kepada beliau ya, waktu dan tempat kita persilakan. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Wassalatu wassalamu ala hadi al-bashariyyati jama'ah alladhi adda al-amana wa nasaha al-umma wa jahada fillah haqqa jihadih wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Di majelis ini, di waktu yang sangat singkat, kita akan manfaatkan untuk memberikan sedikit materi tentang masalah hati. Kemudian juga yang kedua tentang mantapan manasik. Jadi sekiranya ada yang kurang jelas ya secara teori, nanti silahkan ditanyakan. Pertama, kita akan bahas terkait masalah hati. Kita tahu bahwa hidup kita di dunia ini adalah untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Makanya Allah Jalla wa'ala jadikan kehidupan dunia kehidupan yang sementara, sedangkan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang abadi. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa inna daral akhirata lahiyal hayawan, bahwa kehidupan akhirat adalah kehidupan yang hakiki. Kenapa? Karena semua rahmat Allah Jalla wa'ala Allah curahkan di sana. Semua kenikmatan yang Allah siapkan bagi hamba yang beriman, Allah siapkan di sana. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat? Kita tahu akhirat hanya Allah berikan kepada orang yang beriman. Berarti dunia ini harus menjadi kesempatan, menjadi waktu utama, tunggal untuk ya beriman kepada Allah Jalla wa'ala dan beramal soleh. Apa itu iman dan apa itu amal soleh? Iman, ikhwatal iman ya, dan amal soleh disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala adalah ibadah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Jalla wa'ala ketika menyebutkan surah Al-Fatihah ya, sebagai surah yang mewakili seluruh isi Al-Quran. Jadi seluruh isi Al-Quran ya, esensinya itu setelah disampaikan oleh Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah disebut juga Ummul Quran. Jadi esensi Al-Quran telah disampaikan oleh Al-Fatihah. Nah, apa di antara pesan yang disampaikan oleh Al-Quran, terutama oleh Al-Fatihah? Bahwa manusia tidak akan pernah bahagia dunia akhirat kecuali dengan ibadah dan tawakal kepada Allah Jalla wa'ala. Makanya Allah katakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kita bisa bahagia di akhirat hanya dengan ibadah. Makanya ibadah itu tujuannya. Jadi yang menghubungkan, mengkorelasikan antara dunia, kebahagiaan dunia akhirat adalah ibadah. Dan itu tergambar ya, dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa yang bisa memadukan antara kebaikan dunia akhirat, melindungi kita dari siksa neraka, adalah ibadah. Nah, sekarang kita pahami apa itu ibadah. Makanya kata Ibnu Qayyim, al-ibadatu ghayah wa tawakkul wasilah. Ibadah itu tujuan. Jadi kita nggak mungkin sampai ke akhirat dalam keadaan bahagia kalau kecuali dengan ibadah. Tapi ibadah kita akan berantakan. Ya, jalan kita menuju kebahagiaan akhirat akan menjadi kacau, menjadi sesat, menyimpang ketika tawakalnya salah.
Karena jalan menuju ibadah yang benar adalah tawakal. Dari sini kita singkat saja, ya, poin-poinnya saja. Pertama, ibadah itu tujuan. Apa itu ibadah? Nah, perhatikan. Ibadah yang akan membuat kita bahagia dunia akhirat. Ya, qala ba'dus salaf, al-ibadatu ghayatul dhul ma ghayatul mahabbah. Jadi ibadah itu cinta dan taat. Jadi kita ketika beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, ya, kita harus mencintai Allah, melebihi cinta kita kepada siapapun dan apapun. Makanya kita diperintah oleh Allah dan Rasulnya untuk menuntut ilmu agama. Untuk apa kita belajar agama? Agar lebih mengenal Allah dan mencintainya. Gitu ya. Lalu setelah cinta dibuktikan dengan amal. Jadi kalau cinta saja, maka cinta kita belum serius, belum betul-betul dikatakan jujur. Harus dibuktikan dengan amal. Nah, amal yang berangkat dari hati yang cinta Allah namanya taat. Makanya Nabi menjaga amal yang kalian jadikan sebagai bukti cinta kalian pada Allah harus amal yang sesuai dengan contoh. Jadi kita ini beramal, kenapa harus beramal soleh? Yaitu amal yang sesuai dengan contoh Nabi. Karena amal itu bukti cinta kepada Allah. Makanya kita tidak boleh sekedar beramal. Tidak boleh. Itulah sebabnya kenapa amal ini harus sesuai dengan contoh Rasul. Karena amal bukti cinta kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Ini. Nah, semakin kita mengikuti tuntunan Nabi alaihissalam, maka amal itu akan berimplikasi ke hati. Jangan meremehkan kita makan dengan tangan kanan. Jangan menganggap sepele kita wudhu seperti wudhu Nabi alaihissalam. Jangan kita menganggap ringan, enteng, umroh seperti umroh Nabi. Setiap amalan, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, setiap amal yang kita kerjakan sesuai dengan contoh Rasul akan berefek ke hati. Hati ini akan semakin mencintai Allah Jalla wa'ala. Hati ini akan selalu ke akhirat. Kenapa kita kok susah rindu Allah? Kenapa kita susah ingat Allah Jalla wa'ala? Kenapa kita lebih menikmati dunia, lebih menikmati maksiat, kurang menikmati ibadah, ketaatan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala? Karena amal kita sehari-hari jauh dari tuntunan Nabi. Jadi amal kita nggak nyambung dengan hati. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau mau beramal, amal yang mensucikan hati, amal yang memiliki koneksi dengan hati. Makanya ya, kita ini kalau beramal yang sesuai dengan contoh Rasul, kenapa? Karena amal yang sesuai dengan contoh Rasul itu akan membersihkan hati. Kalau hati sudah bersih, maka dia akan kembali seperti fitrah dan muncul benih-benih cinta kepada Allah. Jadi kita beribadah itu fokusnya dua. Apa itu? Belajar agama agar lebih mengenal Allah, takut kepadanya, cinta. Itu kunci. Ya, kata kunci di ibadah, cinta kepada Allah. Kemudian taat. Gak mungkin kita beribadah tanpa cinta. Gak mungkin kita beribadah cinta saja tanpa taat. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, Anda bisa menyayangi ibu Anda, tapi cinta kepada ibu tidak dikatakan menyembah kalau tanpa ada ketaatan. Atau taat saja, nurut saja tanpa cinta tidak disebut ibadah. Jadi ibadah itu cinta dan taat kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Cinta yang mutlak, taat yang mutlak. Bagaimana cinta kita? Belajar agama melalui sumber dalil. Bagaimana taat kita? Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tidak akan berjalan dengan baik dan mulus. Tawakal, tanpa tawakal kepada Allah Jalla wa'ala. Para jemaah, tawakal itu artinya, makanya Allah dia katakan isti'anah, karena hakikat tawakal itu meminta tolong kepada Allah. Karena untuk selalu mencintai Allah tidak mudah. Untuk selalu taat kepada Allah tidak mudah. Ingat, istiqomah makanya tidak dinisbatkan kecuali kepada hati dan amal. Kita cinta Allah terus namanya istiqomah hati. Kita taat kepada Rasul, taat kepada Allah Rasul namanya istiqomah amal. Dan Nabi selalu menisbatkan istiqomah kepada hati dan amal. Coba perhatikan.
istiqomah hati dan amal. Tapi ini agak rusak kalau tawakalnya tidak dijaga. Kenapa? Karena ya kita butuh pertolongan Allah. Sehebat-hebatnya kita, bahkan Nabi sendiri selalu berdoa, ya muqallibal qulub. Karena beliau sendiri bisa istiqomah karena pertolongan Allah. Laula an tsabbatnak, kalau bukan aku yang membuatmu istiqomah, teguh hatimu, laqad kitarkanu ilaihim, kamu akan cenderung kepada mereka. Jadi kita para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala harus kita bertawakal. Bagaimana agar istiqomah hati kita dan amal kita? Dengan cara apa? Pertama, kita harus menyadari bahwa kita lemah. Itu dulu awal tawakal. Kalau kita merasa mampu, gak akan mungkin tawakal. Kita harus merasa bodoh dan merasa lemah. Dan hal itu digambarkan oleh Nabi alaihissalam pada doa istikharah. Fa innaka ta'lam wa la a'lam wa taqdir wa la aqdir. Engkau maha tahu, aku tidak mengetahui. Engkau maha mampu, aku tidak mengetahui. Itu dulu. Jadi kita tidak akan bertawakal kepada Allah kalau kita tidak merasa bodoh dan tidak merasa lemah. Ya. Nah, kemudian supaya kita ditolong oleh Allah terus untuk selalu mencintai Allah dan taat kepada Allah Jalla wa Ala, kita yang pertama, jangan beramal kecuali berangkat dari hati. Kecuali berangkat dari hati. Makanya para ulama ketika membahas tentang sebab istiqomah selalu menyebutkan sebab istiqomah ikhlas dalam beramal. Kenapa? Karena ketika ikhlas, Allah akan tuntun kita kepada amal berikutnya. Sekarang bisa nggak kita umroh lagi? Belum tentu, karena hati berubah terus. Sekarang kita sholat tadi asar, apakah kita akan sholat maghrib? Belum tentu. Jadi membuat kita sholat lagi, karena Allah yang menggerakkan. Nah, apa sebabnya ikhlas? Makanya kata ulama, min thawabil hasanati al hasanatu ba'daha. Allah kasih hadiah ke kita. Kalau kita berbuat baik karena Allah, Allah tuntut ke kebaikan berikutnya. Jadi membuat kita tetap beramal ikhlas. Jangan meremehkan ikhlas karena Allah Jalla wa Ala. Ikhlas itu tawakal, menyandarkan hati hanya kepada Allah Jalla wa Ala. Yang kedua, kita harus melakukan perkara yang lebih besar maslahatnya. Ya, perkara yang lebih besar maslahatnya. Jangan melakukan perkara yang haram. Jangan melakukan sesuatu yang lebih besar mudaratnya, karena itu merusak ya tawakal dan akan menghambat pertolongan Allah kepada kita. Apapun dalam rumah tangga yang sakinah, yang apapun keputusannya lebih besar maslahatnya. Ya, ini. Jadi itu, hindari hal yang haram. Karena yang haram, apapun yang kita lakukan dalam usaha, dalam rumah tangga, dalam berintegrasi sosial, hindari hal yang haram. Ya, supaya apa? Karena dengan kita melakukan sesuatu yang lebih besar maslahatnya, maka Allah akan menolong kita dengan segala kebodohan dan kelemahan kita. Kemudian berikutnya apa? Pastikan cara yang kita lakukan sesuai dengan cara Rasulullah SAW. Itu aja. Jadi supaya kita selalu ditolong Allah, agar selalu mencintai Allah, agar selalu taat kepada Allah, ikhlas, selalu melakukan sesuatu dari hati, jangan melakukan sesuatu yang haram, yang dilarang Allah Jalla wa'ala. Karena apapun yang kita lakukan haram, dilarang oleh Allah, pasti Allah akan meninggalkan kita. Allah tidak akan menolong kita. Kemudian yang ketiga apa? Lakukan apapun yang kita lakukan, ikhtiar sesuai dengan cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang ketiga. Yang pertama, selalu kita melakukan dengan hati, ya, ikhlas, sambil menyadarkan hati kepada Allah. Yang kedua, apapun yang kita lakukan harus lebih besar maslahatnya. Lebih besar maslahatnya. Kalau hukum haram halal, jangan melakukan hal yang haram. Kalau sifatnya mubah, cari yang terbaik. Cari yang lebih besar maslahatnya. Dengan apa? Dengan musyawarah, dengan bertanya, berkonsultasi. Apa tujuannya kita bermusyawarah? Supaya Allah menolong kita. Tanya, karena orang yang berpengalaman itu pasti lebih mengerti, ya. Makanya kita ini tidak akan pernah salah dalam mengambil keputusan yang penting dalam hidup kita selama kita istikharah dan selalu berkonsultasi kepada orang yang lebih mumpuni, yang lebih berpengalaman.
Yang ketiga, apapun yang kita lakukan pastikan sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Kan tanpa tuntunan Nabi kita tidak akan tolong oleh Allah Jalla wa ala. Jadi kita sedang memisahkan diri dari rahmat Allah. Sedang memisahkan diri, menjauhkan diri dari pertolongan Allah. Silakan rumah tangga semau kita. Rumah tangga kita akan ditinggal oleh Allah. Silakan kita usaha modal, mau pinjam bank, mau pinjam rentenir, mau apa, silakan. Tapi Allah akan tinggalkan kita. Yang rusak, kalau rusak tawakalnya, rusak ibadahnya. Jadi jaga nih tawakal, karena akan berimplikasi, berefek ke ibadah. Nah orang nggak jagain tuh tawakalnya, sehingga lambat laun tawakalnya rusak, ibadahnya pun rusak. Kalau ibadah rusak, dunia hampa. Materi mungkin banyak, harta berlimpah, tapi tidak ada ketenangan, tidak ada kebahagiaan. Itu materi singkat terkait dengan ibadah dan tawakal kepada Allah Jalla wa ala. Sekarang singkatnya lagi adalah pembekalan terakhir tentang manasik umroh, ya. Karena kita tidak mau jamaah berangkat umroh tapi masih ada yang tidak dimengerti, tidak dipahami. Oleh karenanya saya ingin sekarang ini bersifat dialektika, artinya komunikasi dua arah. Apa yang kurang jelas, apa yang kurang dimengerti. Jadi ketika kita berangkat dari hotel sampai Mekah lalu umroh, kita sudah paham ilmunya. Nggak lagi ditanya, Ustaz maaf Ustaz mau menanya. Jadi memang bisa, tapi kenapa tidak tanya saat ini? Tanya, ya, karena obat penyakit bodoh bertanya. Ala sa'alu hina jahilu au idza lam ya'lamu fa inna syifaa'i as-su'al. Kenapa tidak bertanya kalau tidak ngerti? Karena obatnya penyakit bodoh itu bertanya. Nah, gitu. Silakan. Jadi sebaiknya ditanya pas momen ini seperti ini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau tidak berarti kita bubar. Selesai sudah. Ayo. Silakan Bapak dulu. Tapi berangkat kita udah pakai ihram ya? Atau belum? Tadi Iya. sudah disampaikan. Nah, silakan. Sudah pakai kain ihram dari hotel kita, Pak. Iya. Kalau bisa pakai kain ihram sebelum kita sholat zuhurnya. Oh, Nah, adapun niat ihramnya nanti ketika sampai di Masjid Dzulhulaifah. oh, Seperti itu. mengerti. Nah. Iya, ke Mikot dulu kita usahakan untuk ke sana, tapi kereta sekitar jam 15.50 jam 4. Insya Allah keburu. Nah, kemungkinan kita ke sana untuk ngambil niat saja dan tidak turun dari bis seperti itu. Nah. Umrohnya kemungkinan habis Isya langsung habis Isya. Iya, karena kalau habis maghrib itu kita kemungkinan sampai habis maghrib. Nah, jadi kalau habis maghrib itu kemungkinan sholat Isyanya akan terpotong. Tawafnya dengan terpotong dengan sholat Isya. Jadi ya paling tidak habis sholat Isya jamaah sudah pada bubar. Ya, habis sholat Isya kita baru masuk. Ke hotel dulu, makan dulu, ya bagi kunci dulu, ke kamar dulu, insya Allah. Ya silakan. Yang terkait dengan ibadah umroh nih belum ada. Ya silakan, Ibu. Bagus. Pertanyaannya jam apa? Iya insya Allah. Maghrib dan Isyanya itu kemungkinan kalau tidak di hotel kita nanti di stasiun kereta. Ya, ada dua alternatif. Iya. Sa'i, para ulama berkata tidak ada doa khusus, tidak ada zikir khusus pada saat sa'i antara Safa dan Marwah. Hanya asar dari dari Ibn Abbas dan Ibn Umar, yaitu ketika kita melintasi antara dua lampu hijau yang ada di atas itu, yaitu membaca Rabbul fir warham innaka antal azizul akram. Itu bacaannya, tapi bukan bacaan dari Nabi alaihissalam. Jadi kita baca karena bacaan para sahabat itu berkah. Seperti bacaan ketika melihat Ka'bah, Nabi tidak pernah mengajarkan, tapi itu bacaan Umar bin Khattab. Allahumma antas salam wa minkas salam dan seterusnya. Jadi
Yang Nabi ajarkan itu ketika antara rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad, yaitu membaca Rabbana atina fid dunya hasanah. Selebihnya bebas, mau doa apapun, ya, mau zikir apapun, mau baca Quran boleh, silahkan, ya, perbanyak zikir, baca Quran, doa, tawaf dan sa'i, itu yang kita lakukan. Ngobrol sekali-kali sedikit boleh, tapi jangan sepanjang tawaf sa'i ngobrol terus, bicara tentang ini itu lah. Di luar tawaf ngapain aja gitu. Nantilah selesai umroh, nanti ngobrol di lobi ke kamar. Jadi itu doa dan zikir khusus tidak ada, bebas. Di seluruh rumah Allah itu mustajab, tapi khusus di Masjidil Haram itu di Multazam antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Multazam itu tempat mustajab karena para ulama salaf dahulu, para ulama klasik salaf, tidaklah mereka berdoa di sana kecuali Allah ijabah doa. Bahkan kita minta apapun dikasih. Ya, ibu minta apa di sana, cuma agak susah karena pasti bersaing, terutama ibu-ibu dengan laki-laki besar badannya. Nanti kita tolong Ustaz Agus, beliau berat, kuat dia. Nanti suruh nyingkirin bapak-bapaknya, ibu masuk. Kalau saya nggak kuat. Iya itu dia makanya kendalanya. Sejajar gitu Ustaz dengan Multazam. Karena doanya itu apa Bu, upayakan kita bisa menempel ini begini. Kalau tidak bisa upayakan begini. Bukan kayak Hajar Aswad Bu, nggak bisa ya Allah enggak. Jadi kalau bisa ditempelkan, ya kalau kita nggak bisa dengan tangan kita, ya kadang-kadang mereka egois, lama banget tuh. Saya mau cekek takut salah, ini mundur kamu gitu, tapi dia ya Allah, loh doa apa lagi? Udah, minta pulus saja, minta pulus gitu. Ini nggak berhenti, kadang-kadang egoisnya luar biasa. Ternyata doa itu nggak boleh egois, sampai doa aja kita nggak boleh egois. Allah ajarkan, makanya Allah nggak pernah Rabbil firli itu, Rabbil firlana warhamna, Rabbana uzigh qulubana, kan kena terus kami gitu. Nah, jadi kita kalau berusaha, ibu juga gitu, ternyata wah nggak bisa, nah coba pegang gitu. Bismillah, makanya ada laki-laki yang jagain ngawal. Nah, di situ doa, muntahkan semua permintaan kita. Dan kalau bisa ke depan, jangan terlalu banyak terima titipan, karena takut lupa. Dia nitip doa apa? Ini doa jodoh, doa apa? Doa sembuh, doa apa? Karir. Udah pusing lah. Ya, Rabbana fil lana wal ikhwanil ladzina sabaquna bil iman. Udah gitu aja doa. Allahumma atina fid dunya hasanah. Karena kebanyakan nitip berat juga loh. Karena suka dititipin uang. Iya, nitip duit aja gitu. Takut lupa. Oh iya si fulana itu kakak nitip apa ya ini? Maksudnya gini, udah nanti saya doakan secara umum aja. Kan Allah tahu hajat mereka. Jadi titip ya khusus nih, ini ya Allah pakai khusus. Jadi kita nggak usah ngajarin Allah, udah ntar saya doain insya Allah. Doa yang terbaik di situ, ya Allah beri mereka yang terbaik ya Allah, berkah hidup mereka. Itu aja kan cukup. Kasihan, apalagi udah uzur suruh dititipin doa lagi, kan lupa dia. Nah jadi penting. Jadi multazam upayakan. Saya kira sebelum meninggalkan Mekah kalau bisa sih doa di multazam, doa. Ya setelah itu, sebelum itu boleh. Itu yang paling mustajab di apa namanya, di Mekah, di Masjidil Haram. Bisa sambil itu berhenti, tapi itu kalau ibu begitu dia ketinggalan jamaah yang lain. Kalau lagi tawaf lagi itu ya kebersamaan, jangan sebentar saya mampir dulu Ustaz, mampir dulu saya mau multazam dulu lah. Saya coba kita yang nungguin ibu gitu loh. Jadi nanti setelah umroh, setelah selesai umroh, ya kan, gitu minta siapa gitu ya. Kalau memang nggak ada ini ya Mas Agus atau apa namanya Bang Adit misalnya ya bisa minta tolong temenin kami untuk bisa doa di multazam, begitu. Itu aja. Silakan lagi, ya Bapak. Kan kita ada saat kita naik ke film kedua, kan ada bacaan Sa'idilah itu, terus baca lagi doa, terus ada baca lagi yang kedua, ada tiga terus ada urutannya Pak ya, di pas di kedua,
Memang nanti kalau secara sunnah itu baca masing-masing. Idealnya 3 kali. Tapi kalau memang kondisinya tidak mungkin kan untuk itu, karena kan yang namanya sifatnya bacaan, apalagi sifatnya sunnah, fleksibel Pak. Jadi nanti kita baca sekali aja. Apalagi udah agak malam, capek, nanti kita lihat situasi. Kalau masih fit, kemudian agak sepi, bisa kita baca. Tapi kan kita lihat situasi. Paling tidak kita baca masing-masing 1 kali sudah cukup. Yang penting antara itu kita baca dulu ya, inna safa wal marwa min syairillah, baca, lalu itu doa. Nah, kalau memang bisa mungkin kan memang nggak crowded gitu ya kita baca. Jadi gitu, menyesuaikan situasi dan kondisi. Ibu-ibu ada lagi? Ya, ibu yang itu silakan. Ya, jangan. Kalau bisa pakai seragam ya, yang seragam yang diberikan sama travel. Ya, dari mulai di sini, kemudian pakai sal. Jadi ya sal. Untuk yang laki-laki perempuan nggak dikasih ya? Ntar saya bilang. Apa enggak? Paling tidak ada nenteknya. Nah, nanti insya Allah untuk masalah tawaf dan sa'i kita akan usahakan untuk memakai transmitter. Jadi jamaah semua nanti ikut arahan Ustadz bagaimana bacaannya apa, nanti ntar insya Allah untuk memudahkan pakai transmitter. Kita akan sewakan transmitter insya Allah. Enggak, ini cewek pakai baju warna apa aja? Yang dari travel apa itu? Hanya rompi. Oh, hanya rompi ya? Rompi aja. Yang saya kira ya udah yang penting hitam nggak boleh, nggak apa-apa ya. Bebas insya Allah. Tanpa rompi. Tanpa rompi ya? Ya, rompi jangan dipakai Bu. Nggak usah pakai Pakai baju rompi. biasa. Nanti rompi buat pulang aja nanti. Misalnya Ustaz kita di sini berapa bagian kalau yang perempuan kita kan di hotel perginya kita kan habis selesai ya, itu boleh kita laki-laki. Gimana Bu? Untuk perempuan ganti baju Ustaz ketika di hotel boleh nggak? Hotel mana? Hotel sana? Nah, dalam keadaan ihram. Oh boleh. Karena bukan termasuk yang dilarang ketika ihram. Tapi saya ingatkan nanti besok ketika akan berangkat pagi-pagi itu kalau bisa sudah mandi, niat mandi ihram. Kalau nggak ada arahan begini nggak diingatkan, mandi pagi biasa aja. Ingat, mandi ihram itu ibadah. Jadi besok pagi sambil mandi pagi sambil niatnya mandi ihram. Nah sunnah tuh bagi yang belum cukur cabut bulu ketiak, bulu kemaluan dicukur. Sunnahnya cukur semua ya, semua jadi bersihin ihram dalam keadaan bersih. Gitu, nanti mandinya mandi ihram. Begitu. Ini pertama niat. Ya, yang bedakan antara mandi ibadah dengan mandi biasa. Yang kedua, awali mandi ibadah dengan wudu. Itu ciri khasnya kata ulama. Dengan wudu. Gitu. Seperti mandi Jumat. Wudu dulu, udah tapi biasa dari kanan mulai. Tapi nggak harus sela-sela kayak mandi junub gitu. Jadi niatnya mandi ihram, awali dengan wudu, setelah itu mandi biasa. Nggak perlu mandi biasa. Tapi kan dibasahi rambut gitu. Memang nggak harus rata, tapi nggak apa, penting mandi. Niatnya mandi. Ya. Mandi junub ya. Itu yang nanya. Yang kanan. Ibu dulu, silakan Bu. Ya, nggak kayak mandi junub. Bedanya hanya niat, sama niat. Yang kedua diawali dengan wudu. Kalau junub kan lebih dari itu. Jadi segini baju bersihin kemaluan, kemudian mengusap-usap tangan di lantai atau di tembok, kemudian menyela-nyela rambut, itu nggak dianggap. Ya silakan. Ini kan ada jarak dari kot ya, niat kot, terus ada jarak juga kita ke hotel juga. Bisa tolong di lagi Ustaz apa aja yang nggak bolehnya supaya nggak tetap. Mahdzuratul ihram. Ya mahdzuratul ihram. Nah, Peladam. jadi ada di sana larangan-larangan ketika kita ihram. Ada larangan yang berlaku bagi laki dan perempuan, ada larangan yang berlaku bagi laki saja, ada larangan yang berlaku bagi perempuan saja. Nah, larangan yang
berlaku bagi laki dan perempuan, ya tadi tidak boleh gigit kuku, cabut bulu, ya kan, itu. Terus tidak boleh pakai parfum yang berwangi-wangi, nggak boleh sejak saat kita ihram, seperti itu. Itu yang sifatnya yang ringan. Sebetulnya nanti ada khitbah, menikah, bercumbu, itu nggak usah dibahas lah. Terus larangan yang khusus bagi perempuan, tidak boleh menggunakan sarung tangan, tidak boleh menutup wajah, nggak boleh. Jadi harus dibuka seperti ketika sholat. Jadi seperti itu. Ya, kalau memang untuk menghindari fitnah, misalnya diperhatiin gitu ya, mungkin karena cantik, ya silakan buka tutup gitu. Tapi ketika ada yang perhatiin, buka gitu. Seperti yang oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya tidak boleh pakai sarung tangan, tidak boleh pakai penutup wajah, masker ataupun cadar, sama menggunakan parfum, hal-hal yang wangi pun jangan. Kalau nanti di hotel misalnya kita harus BAB misalnya, jangan pakai sabun, tapi nggak enak Ustaz, ya tak sabar, kan ihram, sebentar kok, ya. Jadi air aja banyak gitu, air aja. Kalau ganti baju boleh, misalnya kena pipis atau gimana, ganti celana dalam, kan nggak pakai. Kalau perempuan nggak pakai celana dalam, ganti. Kalau laki-laki kan enggak. Gitu, nggak pakai celana dalam, ingat ya, jangan pakai celana dalam. Kalau memang takut hilang atau kabur, diikat aja, Pak. Silakan. Ini antisipasi aja gitu. Jadi jangan pakai celana dalam, nggak boleh. Takutnya nggak biasa kan, aduh, gimana? Makanya nanti tekniknya bagaimana cara pakai kayak ini, kalau yang bagian bawah yang betul-betul nggak terbuka, takutnya kan pas ngangkat begini, wow, kebuka. Ada ini layar tancap gitu kan, wah repot gitu loh. Nah ini, jadi itu ya, jelas ya? Ya langsung. Udah langsung aja. Udah, soalnya ini udah mau maghrib ya? Udah maghrib. Ya langsung, apa namanya? Silakan. Saya tagus aja nih praktik. Bang Adit. Atau ini dulu mau pembagian yang di Pullman ya. Yang di Pullman ada pembagian sarung koper. Jadi untuk membedakan koper yang di Pullman dengan yang di Laskar. Diambil bis dulu nanti. Pak Sudrajat Effendi ada? Pak Sudrajat dengan keluarga ya? 4 orang. 8 orang ya? Sama Bu Beni ya? 1, 2, 3, 4. Berapa itu? Ibu Puspa berapa? 5 ada 5. Hah? Cuman berapa? Cuma segini. Ini satu gini berapa? Puspa 3. Satu bungkus berapa? Ada 3 nih. Ya 3 benar. Ada 3 saudara. Itu Panuki 3. Udah. Ada berapa? Ada 4 aja mungkin. Apa enggak semua setiap koper satu keluarga ada yang ini gitu. Coba ya. Nggak ada lagi? Ada langsung ini aja dulu. Nih. Ya. Praktek. Ini Bapak. Oke. Ini motor di bawah. Ya. Yang Pullman Jadi nanti ntar buat dilihat lagi di kamar ya, kalau yang kurang nanti. Dan cuman ada segini. enggak Pullman siapa aja, yang lain sengaja. Yang di Pullman itu Pak Sudrajat dengan keluarga 8 orang, terus kemudian Bu Puspa, Pak Nuki dengan Bu Amalia, kemudian Pak siapa namanya, Pak Avesiana, ada Pak Avesiana dan istri, kemudian satu lagi yang Bapak siapa, Pak Endra ya, Pak Endra dan keluarga. Ini Bapak, tolong perhatikan ya Pak. Ini kita lihat ya Pak. Ini insya Allah dari ujung, ini ujung ke ujung ya Pak. Nih saya ulang ya Pak. Dijemerkan terlebih dahulu. Terus dari ujung ini, ujung kanan sama ujung kiri. Ujung, apa ya?
Di Aska insya Allah. Ujung-ujung ya Pak. Harus ini Pak, harus ini. Paham ya, insya Allah ya. Iya kalau kayak sarung, bener kalau kayak sarung. Tapi Bapak kakinya agak dibuka dikit Pak. Kurang lebih sekitar 40 cm lah. 40 cm dibuka dikit. Nah terus ini kita pakai sarung aja Pak. Ini yang pertama ya, ditarik kenceng Pak. Ini Pak, tolong perhatikan ini Pak kaki semuanya. Tarik kanan kenceng, itu pegang. Taruh sini. Terus Bapak pas tarik gini, Bapak agak sedikit tahan nafas ya Pak. Tahan nafas sedikit, kurang lebih 5 detik lah. Atau 1 menit juga boleh. Bisa juga tahan nafas. Tapi nanti juga ada gesper juga Pak. Ya. Ini Pak ya. Tarik. Nah. Ini kaki tetapi ya Pak, kasih jarak sekitar 40 cm. Lagi Pak. Nah, ini Bapak agak tahan napas semuanya. Cepat tuh. 2, 3, 4. Nah ini Pak, diusahakan makanya Pak di atas mata kaki ya. Tuh Pak. 5 Pak. Sampai kayak gini Pak. Nah, tuh kayak gini. Di atas mata kaki. Jadi Bapak besok pas mau ditawaf juga kayak itu Pak. Jadi mudah kan. Jadi Bapak tenang aja, nggak usah khawatir. Nanti nggak akan keluar kok. Tuh. Jadi insya Allah aman Pak. Ya. Saya pakai sarung. Jadi Pak apa ya? Pak Luki sudah paham. Yang pakai baunya. Paham ya Pak? Iya. Sudah paham. Sudah paham. Insya Allah ya Pak, saya ulang. Dipersihkan aja Bang. Iya. Ini sudah. Ini Pak, dari ujung ke ujung. Ini pasti nih, ujung. Ya. Ini Pak ya. Yang ibu-ibu boleh di luar. Duluan nggak apa-apa karena Silakan, Pak. ini untuk bapak-bapak. Ya. Ini Pak. Ibu nggak pakai kain ihram soalnya. Ini vaksinnya. Terus Silakan Bapak ibu-ibu jadi ditarik ujung yang kuat Pak. Ini Pak Dogi. Pak Dogi, Pak. Ditarik ya Pak ujungnya. Pas agak napas sedikit. Tarik lagi sebelah kiri. Tahan napas juga Pak, langsung. Tidak sarung. Iya Pak. Ini agak tahan napas. Apa? Pakai ihram itu ada 2 atau 3 macam? Ada 3 macam, tapi saya zamannya Bapak aja. Kalau ini yang saya paling nyaman Pak. Ini soal langsung Pak. Ya Bu. Ya langsung Ini Pak ya. Ini untuk Ini untuk yang bawahnya. Ini Pak. yang persiapannya nanti Pak. Ini yang ini Pak, bagian atasnya. Ini Pak. Yang persiapannya nanti pakai Pak. Yang bagian sini Pak, di belakangnya dulu Pak, belakang ini. Nih. Yang sebelah kiri ini agak ini Pak ya, lebih ini pendek. Nah, sebelah kanan panjangin. Sebelah kanan dipanjangin, yang kiri pendek. Kita di sini Pak, di ujung sini. Diikat, ikat nolin, buka di ujung. Nah, ini Pak langsung Bapak semuanya tarik ke belakang. Udah. Coba. Coba Pak. Gimana Pak? Paham ya? Insya Allah Pak. Bapak, gimana ada ya? Oke, siap. Oke Pak. Oke Pak ya. Besok nanti kita bareng lagi Pak. Saya bantu Pak. Nanti Pak Hendra insya Allah dibantu. Enggak khusus bantu. Oke Bapak ya. Gimana semuanya? Oke, siap.